mungkin di kesempatan kali ini memang kita mendapat pesan dari teman-teman dari FSM 6 bahwa DKI Jakarta bagaimana istilahnya untuk menanggulangi masalah sanitasi ini. Jadi saya sebetulnya mewakili dari kepala dinas kami yang memang ya mohon maaf Pak Nelson tadi karena ini prokes dalam konteks internasional kita menggunakan ya. Okay. Semoga tahan Pak Nelson. Oke. Oke, silakan Pak. Jadi kita memang di DKI Jakarta memang untuk urusan air untuk saat ini memang menjadi tugas utama dari Dinas Sumber Daya Air. Jadi kalau biasanya kita dengar masalah banjir itu memang sudah umum di Dinas Sumber Daya Air, sudah sering terdengar. Tapi untuk mulai dari sekitar tahun 2014-15, jadi DKI Jakarta sekarang juga menangani seluruh urusan masalah air. Jadi bukan hanya banjir, tapi juga kita menjadi regulator atau juga sebagai penyedia sarana untuk air limbah dan air bersih. Jadi semua urusan air sekarang kita tangani di Dinas Sumber Daya Air. Nah, sekarang mungkin di momen yang saat ini kita akan coba lebih detailkan terkait masalah perangkat pengaturan pendukung dalam mendukung pengelolaan lumpur tinja. Jadi sebetulnya pengelolaan lumpur tinja ini adalah bagian dari sistem pengelolaan terhadap air limbah domestik. Jadi ada satu parts di dalam pengelolaan air limbah domestik itu adalah lumpur tinja. Dan untuk DKI Jakarta sebetulnya sudah memiliki banyak aturan-aturan yang memang mendukung bagaimana pengelolaan terhadap lumpur tinja atau istilahnya black water ya kalau di istilah teknisnya, bagaimana itu ditangani. Mungkin yang tadi barusan. Untuk presentasinya teman-teman, iya. Presentasi Pak Nelson. Halo, ya. Presentasi Pak Nelson, ya. Mohon ditayangkan teman-teman operator. Iya, mohon maaf nih Pak Nelson, tidak ada sesuatu yang ada di sana. Tapi ini menarik ya Pak, apalagi Jakarta sebagai barometer ini Pak. Sangat menarik sebetulnya. Kira-kira Jadi, kita bisa lihat bagaimana target-target capaiannya juga ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, nah teman-teman yang berada di Zoom ya, jangan lupa teman-teman bisa melihat website. Jadi mungkin saya bacakan saja. Ya, silakan Pak Nelson. Jadi untuk pengelolaan air limbah atau istilahnya untuk pengelolaan lumpur tinja ini dimulai memang sudah ada sejak tahun 2012, itu ada Pergub 129, yaitu bahwa istilah itu sudah mencakup masalah perizinan. Jadi di dalam perizinan untuk rumah tangga atau istilahnya IMB itu sebetulnya sudah ada ketentuan bahwa rumah-rumah tangga itu harus dilengkapi dengan minimal tangki septik yang aman istilahnya, jadi istilah kedap dan seterusnya, sehingga untuk black water tidak mencemari lagi air tanah. Kemudian dilanjutkan lagi di Pergub tahun nomor 38 tahun 2012 itu mengenai tentang bangunan hijau. Itu pun pengembangan. Jadi ini mungkin bukan hanya bicara masalah tangki septik, tapi bicara seluruh bangunan, baik bangunan perkantoran ataupun hotel ataupun kegiatan-kegiatan komersil lainnya, bahwa setiap bangunan atau setiap kegiatan di DKI Jakarta itu sudah dianjurkan untuk mengelola secara bangunan hijau. Jadi harus memiliki instalasi pengelolaan air limbah cair. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan tangki septik, tapi namanya tetap on-site karena IPAL ini adalah dipersil properti dari bangunan-bangunan tersebut. Kemudian ada juga Ingub ya, Instruksi Gubernur tahun 59 tahun 2014
bahwa setiap gedung di pemerintah DKI harus melakukan pengelolaan air limbah dan melakukan penyedotan secara berkala. Ini mungkin yang memang harus terus digalakkan, baik kami selaku regulator, demikian juga dengan operator kita di sini PD Paljaya untuk lebih semangat ya untuk bagaimana melakukan upaya-upaya istilahnya sanitasi yang tadi mungkin disilahkan oleh teman-teman dari Bappenas atau Bu Vicky untuk istilah menuju sanitasi aman. Karena terus terang tadi seperti saya bilang ini, untuk pengelolaan lumpur tinja ini adalah sebetulnya antara untuk DKI Jakarta sendiri sebetulnya kedepannya kita lebih mencoba mengembangkan ke sistem sewerage, jadi sistem terpisah istilahnya. Tapi untuk mencapai ke sana kita tetap harus mengelola apa yang bisa dilakukan di baik masyarakat maupun kita selaku government untuk bagaimana mengatasi atau menyediakan sarana sanitasi yang aman ini. Nah, kemudian itu pun yang tadi yang 59 tahun 2014 itu kemudian ternyata diturunkan lagi menjadi instruksi wali kota dan instruksi camat. Jadi betul-betul sudah lebih mendekati akar rumput bahwa aktivitas atau kegiatan untuk penyedotan secara berkala itu sebetulnya harus lebih digalakkan lagi karena itu tadi suatu saat yang namanya tangki septik itu lama-lama akan penuh. Kalau sudah penuh berarti bisa terjadi namanya bypass langsung ke saluran, akibatnya perairan kita menjadi terganggu dan tercemar. Kemudian juga dilanjutkan ada juga Pergub nomor 1 tahun 2018. Ini adalah yang mengatur pedoman dan daftar hukum untuk dalam pengelolaan lumpur tinja di DKI Jakarta. Nah, di sini memang tertuang bahwa Dinas Sumber Daya Air adalah selaku pengawas terhadap pengelolaan lumpur tinja yang tugasnya melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Jadi ternyata kami di Dinas Sumber Daya Air pun mempunyai tugas untuk mengelola dan memonitor bagaimana pengelolaan lumpur tinja ini dijalankan oleh operator. Selain kita tetap melakukan pembangunan untuk pengelolaan air limbah domestik. Jadi mungkin saya juga bisa jelaskan di sini bahwa untuk saat ini memang kita Dinas Sumber Daya Air sedang mengembangkan selain tadi ada JSS, Jakarta Sewerage System yang itu luar biasa besar. Tadi kalau kita dengar dari kementerian bahwa DKI juga harus menyiapkan 9 triliun untuk zona 1. Sedangkan di DKI itu ada 14 zona. 14 zona yang untuk saat ini yang akan kita kembangkan zona 1, zona 6. Itu pun sampai 2000, untuk zona 6 itu 2029 baru kita bisa selesai construction. Sedangkan untuk zona 1 untuk 2026 selesai construction. Nah, di jeda itulah kita bagaimana tetap mengelola air limbah di DKI Jakarta yang sangat kompleks ini agar tetap pengendalian lingkungan atau khususnya untuk badan air kita bisa jaga atau bisa kita tingkatkan lagi kualitasnya. Nah, di dalam rencana antara tersebut kita pun Dinas Sumber Daya Air untuk anggaran-anggaran yang berjalan ini memang mengembangkan sistem SPALDE. SPALDE ini tadi kalau kita lihat dari dari paparannya dari Pak Pras di kementerian, memang kita mengembangkan sistem jaringan perpipaan skala permukiman. Jadi yang skala komunal untuk sekitar 200 SR, kita bikin jaringan pipa, kemudian kita lengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah, sehingga itu pun kita berharap bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat DKI Jakarta. Memang yang dikembangkan masih di daerah-daerah yang bisa dibilang daerah padat. Nah, selain tadi upaya-upaya pembangunan seperti saya sebutkan tadi, kita pun ada upaya tadi itu yang sudah dicanangkan oleh Gubernur melalui Pergub nomor 9 tahun 2020 adalah berupa subsidi revitalisasi tangki septik. Jadi ini adalah program yang sangat luar biasa yang memang kita coba kembangkan. Di sini kita berkolaborasi dengan PD Paljaya. Jadi DKI Jakarta menganggarkan subsidi, kemudian teman-teman PD Paljaya yang melakukan pembangunannya, sehingga setelah dibangun oleh
PD Paljaya, kemudian kami verifikasi dari Dinas Teknis, kemudian kita reimburse pada PD Paljaya sebagai subsidi untuk pengembalian pembangunannya. Jadi tangki septik yang digunakan memang yang sudah mendapatkan certified, sudah bersertifikasi, yang memang diproduksi juga oleh PD Paljaya, yang sepengetahuan saya memang sudah dapat sertifikat dari kementerian atau dari Puslitbang dan juga LH, sehingga diharapkan memang inilah salah satu upaya bagaimana kita meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengelolaan air limbah. Tangki septik ini mungkin berbeda dengan tangki septik yang lain karena selain black water, itu pun dia menampung grey waternya. Jadi semua air bekas atau air limbah dari bangunan itu diolah sebelum dibuang ke saluran-saluran kita. Tahun lalu, ini program ini sudah berjalan. Tahun lalu kita bekerja sama, sudah sekitar 260 rumah kita perbaiki tangki septiknya, menjadi tangki septik yang jauh lebih baik. Kemudian dan program ini berlanjut terus. Tahun ini pun kita sudah programkan sekitar 2000 titik tangki septik dalam upaya tadi mungkin untuk perbaikan sanitasi menuju sanitasi aman, kalau tadi istilahnya sanitasi aman. Sebetulnya itu pun masih jauh dari harapan ya. Kalau kita tadi dengar dari Ibu Virgi, targetnya sekian persen, tapi kita tetap berupaya bagaimana untuk mencapai ke arah tersebut. Karena jadi beberapa upayanya memang selain tangki septik, kita juga mencoba, tadi seperti saya sampaikan, spalde, yang perpipaan, kami juga coba mengembangkan sistem interceptor, jadi kita coba air limbah yang melalui saluran-saluran itu kita tangkap, kemudian kita olah sebelum dibuang ke waduk atau danau. Jadi itulah upaya-upaya yang saat ini kita kembangkan di Dinas Sumber Daya Air dalam mengendalikan, bisa dibilang untuk mencoba mengendalikan pencemaran air di DKI Jakarta, karena sesuai penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup memang sumber utama pencemaran dari badan air di DKI Jakarta adalah memang dari kegiatan domestik. Lebih terindikasinya seperti itu dari hasil penelitian. Dan di lapangan pun memang terlihat bahwa memang sumber utama pencemarannya adalah dari domestik. Jadi kalau bisa kita perhatikan, memang kalau di DKI Jakarta mungkin kalau masalah tangki septik, mungkin semua bangunan hampir sudah memiliki tangki septik untuk black waternya. Tapi untuk grey water atau istilahnya air bekas, cucian, mandi dan seterusnya, itu masih langsung dibuang ke saluran. Selain itu memang ada juga yang masih BABS dan seterusnya, atau juga karena kontrol yang memang sulit, karena tadi kita belum punya sistem terpusat. Jadi sistem on-site ini, mau yang komersil maupun yang domestik, mungkin itu tadi karena regulasinya belum mendukung bahwa semua tangki septik harus menjadi pelanggan PDPAL misalnya kan. Berarti harus terjadwal, sehingga penyedotan itu menjadi reguler. Sedangkan yang saat ini terjadi belum seperti itu. Jadi mungkin sangat banyak saya yakin septic tank itu yang mungkin sudah penuh, bypass langsung dia ke saluran. Jadi itu pun yang berkontribusi terhadap bagaimana kondisi kualitas air kita di DKI Jakarta. Nah, dengan upaya-upaya kita mungkin masih dinilai mungkin agak kecil, tapi saya yakin kalau kita ini jalankan terus, kita upayakan dan kita perlihatkan hasilnya kepada pimpinan kita, ini kan mungkin saya yakin akan menjadi sesuatu yang besar. Kalau kita lihat anggaran untuk proyek JSS yang 69 sekian triliun itu kan proyek yang sangat luar biasa. Dimulai mungkin nanti kita coba zona 1. Zona 1, kalau zona 1 ini berjalan dan beroperasi, efeknya seperti apa? Saya yakin DKI Jakarta mungkin akan, tadi kalau kita istilahnya tertinggal dari Vietnam, kita mungkin bisa menyamai mudah-mudahan, atau mungkin jadi lebih baik dibanding Vietnam, atau mungkin bisa menyamai Singapura. Itu mungkin harapannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Memang di sini saya banyak nih bahan-bahan yang saya siapkan sebetulnya, tapi memang sebetulnya ini lebih banyak
operasional dari kegiatan PD Paljaya selaku operator yang melakukan kegiatan penyedotan lumpur tinja. Di sini memang saya lihat sudah sangat peningkatannya sangat signifikan. Kalau saya lihat dari persentase ya dari tahun 2019 menuju ke tahun 2020 sudah meningkat atau melebihi target yang disiapkan di awal. Jadi udah lebih dari target 110%. Kemudian itu untuk di 2020. Jadi ini kemungkinan akan menjadi sesuatu yang semakin intensif saya pikir ya untuk PD Paljaya sebagai peluang sebetulnya. Sehingga baik segi kegiatan usaha maupun upaya PD Paljaya dalam membantu DKI Jakarta untuk memperbaiki atau meningkatkan sanitasi aman terus dilakukan, karena terus terang saya lihat juga memang kapasitas IPLT kita yang dikelola oleh PD Paljaya masih sangat memungkinkan gitu, masih over capacity dibanding operasional yang berjalan saat ini. Jadi mudah-mudahan bersama dengan forum kita ini dan kita bersama-sama dengan kami juga Dinas Sumber Daya Air, mungkin juga dengan instansi-instansi lainnya dan juga dengan masyarakat untuk lebih menyadari lagi. Tadi memang saya betul yang disampaikan Bu Suji, salah satu yang menjadi kunci adalah perilaku kita atau masyarakat DKI, baik kita sebagai ASN maupun masyarakat umum. Perilaku itulah yang sangat penting, karena dengan menyadari bahwa ini yang harus dikelola dan harus diolah, ya memang tidak ada yang harus ada biaya, itu dengan kesadaran dan efeknya baik. Misalnya kalau kita lihat dengan adanya pengelolaan yang baik, rumah tinggal kita juga jauh lebih, kondisinya lebih baik ya, smell itu mungkin hilang. Dengan Bu Yaya mungkin kalau dari PD Paljaya ini sekitar 150.000 penyedotan, saya pikir untuk warga DKI Jakarta untuk sekitar setahun atau 2 tahun masih cukup bisa lah untuk melaksanakannya untuk demi kesehatan dan perbaikan lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini Bu, untuk bagaimana peran DSDA atau kita selaku pemangku yang memang mengurusi masalah air, baik air permukaan maupun air limbah maupun air bersih. Mudah-mudahan bisa berkontribusi yang cukup banyak nanti ke depannya terhadap target-target tadi yang disampaikan teman-teman dari Kementerian maupun Bappenas. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Itu ada sekitar 4 pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti dari akun Zoom. Untuk itu kami persilahkan, mungkin tadi yang pertama kalau tidak salah dari Condet Pak ya, lalu kemudian Pak Fauzan, kemudian Pak Haidir. Sekaligus mau closing statement, kami persilahkan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Moderator untuk kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Juanda yang selaku dia driver truk. Untuk mungkin ini berarti dia driver truk penyedotan, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi sesuai Pergub nomor 1 tahun 2018, memang untuk pengelolaan lumpur tinja itu memang sudah menjadi domainnya PD Paljaya. Dan untuk operasionalnya PD Paljaya sudah melakukan kerjasama dengan badan usaha atau yang berbadan hukum atau kelompok masyarakat. Dalam hal ini kemungkinan besar tadi mungkin Pak Juanda ini adalah pengusaha truk mungkin ya, penyedotan. Jadi untuk menjalankan usahanya memang teman-teman ini harus memiliki izin dari PTSP sehingga dia dapat melakukan operasionalnya. Dan memang untuk izin-izin terkait tangki ini memang nanti dikoordinasikannya dengan PD Paljaya. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan tangkinya mesti seperti apa nanti dengan PD Paljaya. Demikian juga sebetulnya untuk usahanya memang hanya untuk penyedotan dan pengangkutan ya. Sedangkan untuk pengolahannya tetap harus ke
PD PD Paljaya. Paljaya, Mungkin itu ya. bisa saya jawab. Berarti mau tidak mau pokoknya harus PD Paljaya ya Pak. Moga-moga Pak siapa tadi Pak Juanda ya, Pak Juanda cukup clear ya untuk mendapatkan di sini dan tidak galau lagi ya kemana harus mengadu gitu ya. Baik, kemudian dua pertanyaan berikutnya saya pikir ditujukan ke Pak Fauzan dan juga Pak Haidir. Ini ada masing-masing mikrofon. Kita persilahkan Pak Haidir atau Pak Fauzan dulu. Mungkin pertanyaannya tadi dari Rina, pengamat dan pelaku sanitasi di Kalimantan ya, mungkin Kalimantan Selatan. Seringkali regulator kemudian melimpahkan fungsi kepada operator. Apakah demikian yang dicita-citakan oleh teman-teman? Dan bagaimana pengalaman Pak Fauzan dan Pak Haidir untuk mengupayakan iklim yang kondusif? Artinya hubungan baik antara regulator dan operator seperti itu. Pak Fauzan dulu, mari. Ya. Oke. Terima kasih kepada penanya. Namanya siapa tadi, Bu? Namanya Rina. Oh, Rina. Iya. Bu Rina. Bu Rina. Ya. Iya. Regulator dan operator. Iya. Nah, regulator ini adalah pemerintah, Betul. kan begitu. Ya. Nah, operator ini adalah dalam hal ini PDAM. PDAM. Nah, bagaimana mengupayakan iklim yang kondusif? Ini kan ibaratnya bapak sama anak. Iya. Ibaratkan suatu keluarga, ada seorang bapak, ada seorang anak. Nah, bagaimana bapaknya bisa memberikan perintah kepada anaknya agar anaknya tersebut mau menuruti perintah apa yang dilaksanakan oleh bapaknya. Zaman sekarang ini kan nggak bisa dipaksa ini seorang anak. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nggak bisa juga. Jadi regulator juga harus memahami apa-apa yang ada, kekurangan yang ada di si anak. Jadi bukan semerta-semerta harus bisa ini, bisa itu, tidak juga. Jadi harus ada namanya sistem dual komunikasi. Jadi bukan satu komunikasi, istilahnya komunikasi dua arah lah kita bilang. Jadi si bapak bisa memberikan komunikasi kepada anaknya, si anak pun bisa memberikan komunikasi kepada bapaknya. Jadi ada komunikasi dua arah antara regulator dan operator. Sehingga terciptalah suatu harmonisasi, suatu pekerjaan yang baik. Tanpa ada komunikasi dua arah, itu tak akan terlaksana. Jadi ego si regulator bisa dikomunikasikan ke si operator, bagaimana cara operator tadi bisa menafsirkan, menginterpretasikan apa yang diminta oleh si regulator. Begitu, Iya, Bu. oke. Terima kasih. Berarti penting banget ya Pak, artinya komunikasi dua arah. Bapak dan anak itu bisa saling memahami kalau ada komunikasi dua arah. Saling mengadvokasi juga ya Pak, dan saling mempersuasi ya. Ya. Demikian, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Fauzan. Ini mungkin cukup jelas ya Mbak, bahwa yang penting adalah bagaimana komunikasinya sehingga wewenang regulator dan kemudian juga apa yang juga menjadi tugas operator itu bisa menjadi salah satu yang saling membantu dan melengkapi. Baik, terima kasih. Kalau Pak Haidir, bagaimana Pak Haidir? Baik, terima kasih. Menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu Rina tadi, kalau saya interpretasikan dari pernyataan bahwa seringkali regulator kemudian melimpahkan fungsi penugasan kepada operator, mungkin ini dari sisi kepraktisannya ya. Jadi operator lebih memahami apa yang mesti dilaksanakan, namun sesegera mungkin juga operator tetap nantinya mengkomunikasikan kepada regulator untuk perkuatan regulasinya. Jadi yang paham kebutuhan di lapangan kan operator nih. Jadi mungkin kita dari sisi operasionalnya lebih paham, tahu situasinya, namun mengingat ini hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, tentunya tetap harus ada regulasi yang benar-benar menjadi cantolannya untuk pelaksanaan itu. Jadi mungkin itu pengalaman kami kalau di saya selaku operator ya. Jadi
sebelumnya kami yang namanya service charge air limbah itu dikategorikan sebagai retribusi daerah ya. Kita kita jalankan, namun seiring dengan waktu kita usulkan itu berubah menjadi service charge semacam tarif. Jadi itu langsung dikelola oleh PDAM selaku operatornya. Itu yang pengalaman kami, namun di awal-awalnya kita tetap mengikuti ketentuan bahwa retribusi air limbah masuk dulu ke kas daerah, walaupun kita yang melaksanakan, kita yang memungut, tapi di store dulu kas daerah, nanti operasionalnya kita mintakan lagi ke kas daerah. Jadi mungkin kalau saya menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Bu Rina tadi, mungkin begitu pengalaman kami ya di daerah. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih pengalaman Pak Haidir ya di Perumda Balikpapan yang juga menjalankan program air minum dan juga air limbah ya Pak ya. Jadi bagaimana komunikasi yang harmonis sehingga selalu mendapat dukungan ya waktu itu misalkan dari Pak Wali Kota ya. Baik, jadi ada yang mau ditambahkan ini karena mungkin Pak Nelson juga merasa bagian dari di situ ya. Oke, silahkan mungkin Pak. saya sedikit tambahkan, mungkin contoh dari yang ditanyakan ini apa regulator operator itu sebetulnya DKI baru saja kita menjalankan contoh yang paling aktual sebetulnya subsidi tangki septik ini sebetulnya. Subsidi tangki septik ini. Jadi kami dari pihak pemerintah sekaligus regulator kami menugaskan PD Paljaya untuk memperluas jangkauan pelayanannya. Salah satunya dengan dilakukannya subsidi dari regulator pada PD Paljaya sehingga pelayanan PD Paljaya bisa semakin luas dan makin lebih cepat. Itu mungkin dalam hal ini memang ada betulnya mungkin ada beberapa hal yang memang dilimpahkan ke operator karena memang domainnya di operator. Tapi ada hal-hal lain yang memang tetap dijalankan oleh regulator karena kemungkinan operator belum nyampe ke sana gitu Bu ya. Jadi lihat case-nya sebetulnya. Sebetulnya penugasan ini akan lihat case-nya pasnya seperti apa gitu. Mungkin itu tambahkan. Terima kasih Bu Wiwit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direksi PD Paljaya dan jajaran Dewan Pengawas selaku host dari FSM 6 tahun 2021 ini yang alhamdulillah memfasilitasi Perkalim untuk bisa berbagi cerita di forum ini. Harapannya bahwa forum ini bisa menjadi ajang promosi, tadi pinjam bahasanya Pak Pojan tentunya, dan kami sebagai jadi sudah ada perubahan Bu Wiwit. Awalnya memang forum komunikasi, namun dalam ADART yang kita sepakati 3 tahun yang lalu, kita coba koreksi kembali menjadi Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik. Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik. Namun Porkalimnya tetap kita pertahankan karena punya nilai historis yang tidak bisa dihilangkan tentunya. Betul Pak. Yang kami hormati juga Bapak Ibu penanggap dari Bappenas, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan tentunya Pak Subekti, senior kita di air limbah ini. Sebelumnya kami koreksi sedikit Ibu. Jadi saya Haidir Effendi, kalau tadi disampaikan PDAM Balikpapan, kami sudah bermutasi Ibu. Jadi sekarang terhitung Februari 2021 kami sudah menjadi Perumda Tirta Menuntung. Jadi tidak lagi kami mengunci di urusan air minum, tapi juga membuka diri untuk expand ke bisnis air limbahnya tentunya. Ya, itu niat kami dari mutasi tersebut. Namun di siang hari ini izinkan saya mewakili dari Porkalim Ibu untuk menyampaikan berbagai cerita tentang pengalaman twinning program sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Dan ini tentunya
menyambung apa yang tadi menjadi pertanyaan Bu Indah dari Sidoarjo, ini bagian upaya dari kita untuk peningkatan kapasitas SDM di pengelolaan air limbah di Indonesia ini, dan tentunya kami juga sebagai asosiasi yang masih baru ingin ikut berperan dalam mempromosikan program sanitasi di negara kita ini, Bu. Jadi kita hanya mungkin sebagai pemain kecil, bagian daripada agen-agen sanitasi, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, dan kami sebagai operatornya ingin juga terlibat langsung dalam pembangunan sanitasi di Indonesia ini. Kaitan dengan materi yang akan disampaikan, mungkin Diklik ya. ya kita flashback dulu bahwa Porkalim ini awalnya sudah berdiri sejak tanggal 29 September 2023 pada saat itu di Kota Solo, didirikan Kota Solo, yang sebelumnya juga ini menjadi inisiasi dari Asosiasi Operator Air Minum atau Perpamsi. Sampai dengan saat ini jumlah anggota yang terdaftar di Porkalim ada 48 yang terdiri dari para operator air limbah yang baik dalam bentuk PDAM yang kemudian sebagian sudah menjadi Perumda, kemudian juga ada dalam bentuk perusahaan daerah air limbah seperti di DKI, PDPal Jaya, dan di Banjarmasin, PDPal Banjarmasin. Kemudian juga ada yang masih dalam bentuk BLUD, UPTD, dan bahkan ada yang masih dalam operasional dari dinas daerah. Jadi tujuan daripada Porkalim ini sendiri tentunya yang menjadi utama adalah memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Kemudian sebagai organisasi kita ingin meningkatkan jumlah anggota, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota. Kemudian untuk program kegiatan sesuai dengan bisnis plan kita sejak tahun 2019, tentunya yang menjadi andalan kita, apa yang akan kami sampaikan hari ini, yaitu twinning program dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Kemudian kita juga terlibat dalam mendorong upaya pembebasan PPN air limbah domestik sebagai upaya menjadi insentif bagi daerah maupun operator untuk mau mengelola air limbah atau urusan belakang ini, Pak. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya juga kami tetap ingin berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas anggota, khususnya melalui kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya. Harapannya bisa memperkuat sumber daya manusia yang ada di pengelolaan air limbah domestik ini. Lanjut. Jadi apa ya akan disampaikan pada hari ini tentang kegiatan twinning ini merupakan bagian daripada tema strategis bisnis plan Porkalim yang ditetapkan sejak tahun 2019 sampai dengan 2024, dan 2021-2022 ini kita sudah memasuki fase promosi dan kolaborasi. Dari sebelumnya di 2019 sampai 2020 untuk penguatan organisasi, kemudian 2021-2022 promosi dan kolaborasi, selanjutnya di 2023 dan 2024 pengembangan organisasi. Di fase 2021-2022 ini ada beberapa kegiatan yang ditetapkan, ada 8, namun salah satunya yang tetap menjadi akan program unggulan kami tentunya twinning program ini. Lanjut. Jadi kalau berbicara twinning, tentunya kita bertanya apa itu twinning. Jadi program twinning ini adalah program yang dirancang untuk kalau bahasanya dibalik, sebenarnya
program yang dirancang untuk sharing pengalaman dari pengelola air limbah domestik di Indonesia ini, dari yang masing-masing pengelola yang mau menjadi mentor maupun yang berminat atau menjadi menti, melalui kegiatan saling berkunjung dan bertukar informasi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas operator air limbah dengan melakukan kemitraan tadi antar operator air limbah. Prinsip yang coba kita kemukakan dalam program training itu, yang pertama tentunya non-profit. Yang kedua, win untuk mentor, win untuk menti, win untuk masyarakat, dan win untuk sponsor. Selanjutnya yang ketiga adalah keinginan kuat. Yang keempat, orientasinya adalah hasil, dan yang kelima sharing cost tentunya. Lanjut. Adapun tahapan pelaksanaan twinning program yang sedang dan akan kita laksanakan terus. Yang pertama, identifikasi yang meliputi identifikasi terhadap topik, kemudian identifikasi terhadap mentor maupun menti, identifikasi kepada terhadap senior service providernya, dan yang tentunya identifikasi sponsor. Kemudian tahapan diagnostik yang meliputi kegiatan diagnostik kesediaan menjadi mentor, kemudian diagnostik komitmen menjadi menti, diagnostik match mentor dengan menti, diagnostik match menti dengan topik, dan yang terakhir diagnostik untuk menyusun rencana kerja, target, periode kunjungan, dan lain-lain. Kemudian tahapan MOU atau penandatanganan kesepakatan bersama. Selanjutnya tahapan implementasi, di mana di sini mentor dan menti akan melaksanakan kegiatan saling berkunjung, kemudian menti mengadopsi best practice dari mentor, dan yang terakhir mentor akan memberi masukan sesuai pengalaman yang ada di tempatnya masing-masing. Selanjutnya tahapan monitoring dan evaluasi, yang di mana mentor akan melakukan monitoring dan evaluasi pada menti setelah kunjungan, kemudian SSP melakukan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kapasitas mentor dan menti, dan yang terakhir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Lanjut. Adapun skema pendampingannya dalam kegiatan training ini, di mana Porkalim dengan dukungan dari sponsor seperti terima kasih kepada IWAS Plus, SNP, dan UNICEF memfasilitasi kegiatan antara mentor dan menti yang nantinya juga akan didampingi oleh senior service provider. Lanjut. Adapun topik mentor dan menti yang sudah berjalan sampai saat ini, topik pertama yaitu mendesain, mengoperasikan, dan memelihara IPLT konvensional. Mentornya UPTD Sidoarjo, mentisnya salah satunya kami sendiri, di sini masih PDAM Balikpapan. Kemudian UPTD Kabupaten Pindrang yang disupport oleh UNICEF, dan yang ketiga UPTD Kota Parepare juga disupport oleh UNICEF. Kemudian topik kedua, mendesain, mengoperasikan, dan memelihara IPLT mekanis. Mentornya UPTD Kota Bekasi, dan mentisnya UPTD Gresik. Topik yang ketiga, perhitungan tarif dan kerjasama dengan swasta untuk layanan lumpur tinja terjadwal. Mentornya Perumda Air Minum Kota Surakarta dengan menti PD PAL Banjarmasin dan Badan Pengelola Batam. Topik yang keempat yaitu mengelola pelanggan termasuk database pelanggan dan promosi dan pemasaran. Sebagai mentor UPTD Makassar, kemudian mentisnya UPTD Kota Malang dan UPTD Deli Serdang. Dan yang terakhir topik penguatan dan mempersiapkan institusi UPTD PAL baru untuk pengelola air limbah
atau Tinja, mentorsnya UPTD Gersik, dan mentisnya UPTD Kota Tasikmalaya dengan dukungan SNP, dan UPTD Kota Palopo dengan dukungan UNICEF. Lanjut. Hasil dari twinning program, hasil akhir yang ingin dicapai untuk topik pertama tadi, tersedianya SOP untuk operasional pemeliharaan IPLT. Kemudian B, operator memahami operasional dan pemeliharaan IPLT. Kemudian untuk topik 2, hampir sama, tersedianya dokumen KAK pembangunan IPLT mekanis dengan penjelasan urgensi kebutuhan IPLT mekanis. Kemudian yang B, lesson learn penggunaan sistem mekanis. Kemudian topik ketiga, hasil akhir yang ingin dicapai adalah pemahaman terhadap kebutuhan data untuk menentukan tarif dasar dengan prinsip cost recovery. Kemudian memahami skema dan mekanisme kerjasama dengan swasta yang ada di mentor. Kemudian untuk topik keempat, hasil akhir yang ingin dicapai adalah pemahaman mengembangkan database pelanggan dan pemahaman model promosi dan pemasaran yang ditetapkan oleh Menti. Yang terakhir untuk topik kelima, untuk Kota Palopo, alhamdulillah hasil akhirnya adalah terbitnya Perwali UPTD pengelolaan air limbah domestik di bawah Dinas PU. Kemudian beroperasinya IPLT. Kemudian untuk Kota Tasikmalaya, hasil akhirnya adalah rancangan perda pengelolaan air limbah di Kota Tasikmalaya dan tersedianya SOP teknis dan non-teknis. Lanjut. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, gambaran tentang program twinning yang dilaksanakan oleh Porkalim. Harapannya bahwa kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh semua operator air limbah, baik yang sudah menjadi anggota Porkalim maupun yang akan bergabung dengan Porkalim dalam rangka akselerasi peningkatan kapasitas sampai nanti ada institusi yang memang benar-benar bisa menjadi rujukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya air limbah di Indonesia ini. Mungkin itu Bu Wiwit yang singkat yang dapat kami sampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwit. Ya. Saya jadi semangatnya bertambah-tambah Waduh, lagi. ya. Setelah mendengarkan paparan dari Pak Nielsen, Pak Fauzan, Pak Haidir gitu. Ternyata temannya banyak ya Pak Bekti ya. Ya. Luar biasa, ya. Jadi pertama tentunya saya sekarang sebagai fungsional. Okay. Saya masuk fungsional jadi perencana ahli media. Oh iya betul. Tapi tetap saja di sektor sanitasi. Iya. Sekali lagi saya apresiasi ternyata banyak teman. Program kita ternyata juga bergulir, asal kita komitmennya besar, konsisten dan istiqomah kira-kira begitu. Betul. Nah, saya sebelum menanggapi boleh menyampaikan satu hal Silakan. yang menurut saya ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Ya. Selama saya bergulat di sektor sanitasi, baik itu di waktu di Kementerian Kesehatan, di Bappenas, sehari-hari, kalau jujur saja pengamatan saya, kalau kita lihat dari gap infrastruktur yang ada di Indonesia, boleh saja itu infrastruktur jalan misalnya, infrastruktur energi misalnya, listrik gitu, infrastruktur internet misalnya, itu jujur saja yang paling besar gapnya adalah infrastruktur dasar terutama di sektor sanitasi. Oh, gitu. Kalau Bapak Ibu sudah tidak akan mendapatkan desa tertinggal, tidak bisa diakses misalnya di Jawa atau di luar Jawa gitu. Contohnya di Jawa saja, ya misalnya Jawa antara Jawa bagian selatan dengan bagian utara sudah terhubung jalan. Sampai ke gunung-gunung sudah ada jalan aspal mulus. Listrik juga begitu. Ya, jadi listrik juga sudah dinikmati semua desa.
Meskipun ada beberapa saudara kita yang harus memanen listrik dari sinar matahari karena Iya. belum ini, tapi sudah dinikmati. Internet juga begitu. Tidak ada ibu kota kecamatan yang tidak bisa kita ini. Tapi kalau kita bicara sektor sanitasi, ya boleh dikaji nanti apa pendapat saya ini. Kita jangan bicara Jawa luar Jawa, sanitasinya dibandingkan gitu. Jangan bicara Indonesia Barat, Indonesia Timur, ya, atau bicara yang lebih sempit lagi desa kota. Gitu. Kesenjangannya kayak apa? Bicara di kota saja itu luar biasa kesenjangan sanitasi ini. Jadi harusnya ini menjadi keprihatinan dan upaya kita bersama. Ya, kalau dari segi regulasi saya senang sekali karena memang ternyata tadi Mbak Wiwit bilang bottleneck itu memang masih ada di sana. Meskipun juga ini sudah menjadi prioritas nasional. Tapi saya boleh ada beberapa catatan sebenarnya yang saya dari ketiga pemapar tadi. Jadi terus terang saja upaya pengolahan limbah di kabupaten kota ini memang memerlukan apa yang disebut dengan lingkungan yang kondusif atau lingkungan yang mendukung atau enabling environment, ya itu memang kita perlukan. Kita punya 5 aspek, aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek regulasi, aspek pembiayaan, dan aspek pemberdayaan atau community empowerment. Nah saya akan bicara di aspek regulasi ini. Terus saja ini masih menjadi kendala yang luar biasa. Terutama nanti kita bicara di daerah. Saya senang yang 3 daerah ini sudah 3 daerah ini sudah cukup bagus. Tapi saudara kita di yang lain belum seperti kepedulian seperti yang 3 ini. Pertama kita mungkin tadi disampaikan oleh waktu panel pertama ya, target-target kita. Kita kan mau membebaskan Indonesia itu dari open deficit ya, yang sekarang itu masih ada 6, sekian itu ya. Itu luar biasa. Nah, kita akan menuju ke sanitasi layak dan sanitasi aman. Nah, terus terang saja harusnya fokus kita sudah kepada sanitasi aman. Jadi kami sangat berharap sekali dana-dana publik, dana-dana pemerintah daerah itu fokusnya untuk ke sanitasi aman. Yang seperti kita diskusikan hari ini. Kalau yang layak itu juga iya, tapi sebenarnya lebih banyak peran kawan-kawan di luar pemerintah. Yang penting kita berikan regulasinya, berikan SNI-nya kalau membangun septic tank itu kayak apa. Tapi untuk menjadi aman itu harus pemerintah turun di dalam seperti halnya di SPM. Dan undang-undangnya atau regulasinya di pusat sudah cukup banyak. Terus terang saja ada Undang-Undang 23 ya pemerintahan daerah, kewenangan di situ ada 26 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan juga mengamanatkan ini terkait di sanitasi ini. PP nomor 2 tahun 2018 SPM ini standar pelayanan minimal. Itu yang diwajibkan adalah memberi layanan. Duitnya dari mana? Bisa dari mana saja, bisa dari pusat, dari mana. Tapi itu harus memberikan Perpres ya 59 2017 terkait dengan SDG kita. Perpres 185 ini adalah permohonan, permintaan dari para wali kota bupati yang ada di Akopsi untuk punya payung sehingga muncullah Perpres. Bagaimana percepatan layanan dan sanitasi. Itu juga mengamanatkan itu. PUPR juga punya peraturan untuk ke sana ya terkait limbah domestik. Nah, permasalahan sekarang adalah apakah daerah juga sudah seirama gitu. Kalau alhamdulillah kalau DKI meskipun belum ada perdanya ya Pak ya, Perbub Inbub sudah ada di Medan sudah ada perda malah itu syukur itu. Jadi itu satu. Yang selanjutnya terkait dengan bottleneck. Ini kita beberapa waktu yang lalu mengumpulkan hampir semua stakeholder, terutama di pusat, untuk kita mengidentifikasi permasalahan atau isu bottleneck kita apa sih di sektor sanitasi ini. Yang kita kaji adalah terkait dengan kebijakannya, pengaturan, faktor pemungkin yang itu menjadikan lebih luas lagi, lalu perencanaan monitoring, penyediaan layanan, penganggaran dan pembiayaan serta peningkatan kapasitas. Nah, pengaturan regulasi menjadi salah satu bottleneck kita yang sangat dominan di sana. Kalau boleh saya tidak semuanya, ada 9 yang kita identifikasi waktu itu dan ini harus kita tindak lanjuti. Saya senang sekali di sini ada forum ini, nanti mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti. Pertama adalah memang sudah ada skema insentif dan disinsentif ya. Tetapi belum baku nian, artinya belum bisa
belum memberikan harapan banyak lah gitu. Itu harus kita harus kita siapkan itu insentif dan insentif. Bagaimana pemerintah daerah yang sudah bagus itu harus diberi insentif apa gitu. Dan sistemnya kayak apa. Dan belum dapat dipenuhinya readiness kriteria oleh semua daerah kalau mau mengakses itu. Itu salah satunya. Misalnya ada persyaratan harus ada lembaga pengelolanya, terus itu kan ada regulasi juga harusnya ya untuk kalau mau ada pembangunan infrastruktur tertentu di daerah. Dan juga yang tidak kalah penting aja belum banyak figur ya yang dapat mendorong, men-trigger dilaksananya kan political will. Kita political will-nya sudah luar biasa, tetapi figur-figur baik di pusat maupun daerah itu belum banyak Pak Bekti ya yang bisa untuk ini. Karena di RPJM kita sudah dicantumkan sanitasi itu prioritas nasional juga. Di SDG kita juga salah satu penggagas SDG. Di RPJMD juga sudah ada Renstra-nya, Jaktra-nya sudah semua ada. Tetapi yang mendorong itu loh, figur-figur tokoh-tokoh ini yang di pusat itu siapa yang kira-kira itu? Misalnya Pak Presiden ya, kalau di daerah Pak Gubernur atau Pak Wali Kotanya gitu. Itu yang memang itu. Dan masih kurangnya apa keterlibatan peran swasta, meskipun sudah tetapi masih belum seperti yang kita harapkan. Itu salah satunya. Yang selanjutnya kalau kita juga sedang menyusun ini Mbak Wiwit dan teman-teman terkait dengan enabling environment ini untuk indikator pelayanan air minum ini. Ternyata di sini untuk pengaturan penyediaan layanan terutama untuk teman-teman provinsi ini provinsi harusnya ada nantinya provinsi harus memiliki unit khusus yang berfungsi dalam penyediaan layanan air limbah seperti UPTD, PD bagi provinsi tentunya yang kita dorong nanti punya infrastruktur regional. Itu harus kita dorong ke sana. Yang selanjutnya juga adanya peraturan kebijakan daerah dalam pemanfaatan dana-dana desa misalnya itu kan kita punya skema-skema pendanaan untuk menggulirkan program sanitasi ini. Ini harusnya provinsi juga harus punya. Nah, yang terakhir mungkin ya ini terkait dengan kita punya rantai layanan untuk sanitasi ini. Dari mulai yang setempat maupun yang terpusat gitu. Dan itu ternyata misalnya untuk ada yang sudah dijalankan tetapi belum optimal, ada yang belum sama sekali. Beberapa misalnya dari hasil misalnya lumpur tinja, mau misalnya yang skala kota maupun yang onset, IPLT-nya maupun dari yang skala kota yang nanti DKI akan punya, itu ternyata pemanfaatan lumpur tinja dari beberapa kota yang sudah mempunyai itu belum ada lah gitu, belum optimal. Dan juga pendampingan regulasi untuk disludging-nya ini, untuk LLTT. Saya kira itu yang perlu ini sekali lagi, yuk sama-sama, karena terus terang aja kita perlu advokasi untuk ini. Salah satunya adalah ini, advokasi itu kuncinya ada 3. Pertama, bagaimana kita pinter-pinter, tidak cukup pinter, tapi pinter-pinter memasarkan program kita. Yang kedua, itu bagi mereka yang sudah membeli program kita, kalau berhasil harus ada insentifnya, ada reward-nya. Dan yang terakhir adalah kita paksa. Kalau sudah dikasih program bagus, kasih duit juga, dikasih reward juga enggak mau, paksa. Intinya disitulah pemerintah harus berperan. Paksanya dengan apa? Regulasi. Sekali lagi perlu regulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pejuang sanitasi yang saya hormati, saya sering menyebutnya sebagai pejuang. Ternyata kita banyak teman Pak Udin, jadi memang kita harus sosialisasikan terus. Menanggapi Pak Udin tadi mengenai gap terkait dengan pencapaian sektor air limbah ini, memang kalau dari sisi nasional, infrastruktur yang nggak punya undang-undang itu hanya air minum dan air limbah. Yang lain punya undang-undang. Dalam konteks air limbah, diatur secara teknis levelnya di peraturan Menteri PU. Ini yang mungkin dari sisi regulasi kita masih ketinggalan jauh. Dan dulu kita bersama pernah menginisiasi mengenai undang-undang sanitasi gitu ya.
tetapi berhenti di tengah jalan, mungkin ini juga nanti harus kita dorong lagi sehingga kita punya landasan hukum yang bisa mengikat ke seluruh stakeholder. Itu yang pertama kami sampaikan ke Pak Nelson, Pak DKI. Jadi DKI ini perlu saya sampaikan bahwa permasalahan konteksnya di air limbah di DKI adalah kalau di sisi value change-nya fecal sludge management kan pertama containment, kemudian dislodging, kemudian treatment dan disposal. Nah, permasalahan utama adalah memang di containment. Kenapa containment? Ada beberapa indikator. Ya. Pertama memang di Jakarta itu kan masih tadi PR-nya masih 7%, yang layak baru 93%, yang tidak layak berarti 7%. 7% itu kan 700.000 toh di Jakarta. Juga masih ada yang tadi gap-nya jauh sekali Pak, masih ada BABS juga di Jakarta. Artinya kalau nanti target 2024 mau 0%, artinya 100% yang layak, berarti kita harus menggarap yang 700.000 tadi dalam kurun waktu sampai 2024. Dalam konteks itu tadi ada program Pergub nomor 9 tahun 2019 ya, mengenai revitalisasi septic tank. Ini luar biasa, ini adalah inovasi regulasi Pak. Jadi ada subsidi septic tank direvitalisasi warga, kemudian ada disubsidi oleh pemerintah, kemudian warga sebagian membayar. Ini merupakan inovasi yang mungkin bisa direplikasi daerah lain. Nah, PR-nya di Jakarta adalah akselerasi. Karena kita tahu bahwa targetnya ada 700.000 sampai tahun 2024 mencapai 100% kan. Nah, akselerasi tadi kalau cuma baru 2.000, dan oke, tahap awal 2.000 nggak apa-apa, tapi targetnya luar biasa. Kalau per KK gitu ya, itu ada 5 berarti ada 120.000 KK yang akan dijangkau dalam program revitalisasi septic tank. Nah, sehingga memang akselerasi ini menjadi penting. Kemudian kenapa pewadahannya itu menjadi penting? Alasan kedua adalah di Jakarta itu air minum baru 60% layanannya, 40% itu masyarakat masih mengkonsumsi sumur dangkal. Nah, kita tahu persis di Jakarta ini praktis semua tercemar. Kenapa tercemar? Karena rata-rata 40%-an juga itu jarak antara septic tank, saya baca jarak itu di bawah 10 meter. Jadi pasti tercemar semua. Artinya 40% warga Jakarta mengkonsumsi air yang tidak layak sebenarnya. Nah, ini PR besar bagi Jakarta, sehingga memang pewadahan itu, jadi tadi revitalisasi septic tank, kemudian tadi diceritakan ada mini komunal, ada sanimas, apapun namanya, gitu. Itu adalah langkah jangka pendek, jangka panjangnya nanti yang sewage, yang tadi cerita Pak Pras 9 triliun dan sebagainya. Tadi Pak Nelson cerita ada 14 zona dan sebagainya. Ini jangka panjang. Karena kita tahu bahwa sewage ini tidak mudah. Pak Fauzan tiap tahun hanya nambah 500, PDPAL hanya nambah 50 untuk tambahan pelanggan. Ya. Jadi memang nggak mudah, karena memang rumah di Indonesia itu tidak didesain untuk storage, Pak. Jadi kalau ditanya di Guntur itu mau koneksi PDPAL mau enggak gitu ya? Mau semua Pak, tapi secara teknis susah semua karena septic tanknya di belakang. Nah, Jakarta memang kata kuncinya adalah akselerasi, dan tadi inovasi-inovasi mengenai aturan tadi luar biasa dan perlu direplikasi, dan tadi disampaikan Pak Udin juga PR-nya kalau ini pergub dinaikkan menjadi perda, ini lebih keren lagi. Jadi lebih mengikat gitu. Pak Fauzan di Medan ini menjadi contoh bahwa air minum dan air limbah ini adalah terintegrasi. Satu Pak, sehingga Pak Fauzan sekarang coverage service-nya 5%, nanti di tahun 2025 beliau berani naruh menjadi 30%. Kenapa? Karena pasti akses yang non perpipaannya. Tadi perpipaannya kecil sekali.
Jadi otomatis pelanggan PAM menjadi pelanggan air limbah. Ini adalah langkah bagus dan ini juga harus direplikasi. Kemarin ada program Kementerian PUPR Palembang, kemudian Malang akan jadi satukan, diintegrasikan. Ini adalah yang bagus sekali karena salah satu mencapai akses air limbah yang cepat itu menyatukan air limbah dan air minum. Dan saya dulu punya pengalaman di air minum, saya nggak tahu next proses dari air minum menjadi air limbah. Nah ini menjadi PR juga kalau disatukan ternyata memang satu proses. Ini juga kami sekaligus lapor ya, kemarin kami di Forkalim menginisiasi untuk pembebasan PPN, pembebasan PPN untuk air limbah. Ternyata kita nggak ada cantolannya, Pak, di atasnya. Di undang-undangnya nggak ada. Kami berhasil meyakinkan kementerian dari perekonomian, keuangan, PUPR, Dapdegri, Bappenas tentu dan sebagai support kami, tapi kita nggak bisa meyakinkan dari Kumham karena memang cantolan atasnya nggak ada. Cantolan atasnya yang diperlu dibebaskan hanya air bersih saja. Jadi air limbah itu nggak ada. Padahal kami sudah membuat kajian akademis dibantu AIWAS waktu itu adalah bahwa air bersih dan air limbah itu adalah satu kesatuan proses yang tidak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman dari UI membuat kajian akademis ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara air bersih, otomatis kita bicara air limbah. Karena 80% dari air bersih pasti jadi air limbah. Gitu. Jadi kita sering mengotak-ngotak ini, padahal itu satu siklus yang seharusnya pengelolaannya menjadi satu. Pak Haidir, ya memang kemarin kami juga terlibat dari twinning. Twinning ini luar biasa, Pak. Jadi tukar pengetahuan antara operator ini banyak sekali manfaatnya. Dan ini kalau menjadikan program, nanti mungkin Kementerian PUPR, kemudian Bappenas ataupun siapa diarahkan menjadi program seperti twinning ini merupakan hal yang bagus sekali. Kita tahu bersama tadi Pak Pras ya, Pak Pras menyampaikan bahwa sudah dibangun 299 IPLT, tapi yang berfungsi hanya 30%. Nah sebenarnya kami twinning ini adalah bagaimana share dari yang 30% yang beroperasi itu ke yang sisanya 70% yang belum beroperasi dengan baik. Ini PR bersama dan ini tentu program dari Forkalim ini merupakan program yang sangat baik dan bisa direplikasi. Targetnya sebenarnya kemarin sama-sama di Forkalim adalah mentor dengan menti, kalau kita sudah punya 10 pasang, nanti ke depannya menti itu sudah jadi mentor, Bu. Jadi 6 bulan didampingi oleh senior service provider, nanti menti ini harus jadi mentor. Tentu dengan replikasi seperti marketing Pak? Itu MLM itu akan cepat tadi yang 299 yang sudah dibangun itu bisa dioperasikan. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Wiwit. Yeah. Terima kasih banyak, lengkap sekali Pak Bekti. Ibu Insinyur Nur Rahmania ya, untuk bisa menyampaikan tanggapannya Ibu dalam konteks bagaimana pengendalian untuk pencemaran air limbah domestik ini. Kita persilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya ditaruh sebagai penanggap yang terakhir di sini. Sebenarnya tadi sudah komplit Mbak Wiwit apa yang disampaikan oleh Pak Udin, Pak Bekti. Nah, kami sebenarnya betul-betul merasa kami dari KLHK sama seperti Pak Udin, teman-teman dari PUPR, ini adalah kami sebagai salah satu regulator. Nah, kami juga sebenarnya sangat senang kalau melihat memang selama ini ternyata teman-teman sekalian di luar dari pemerintahan sudah banyak melakukan kegiatan untuk bagaimana mengelola air limbah domestik ini. Nah, terus terang kami dari KLHK tentunya teman-teman semua juga tahu bahwa dengan adanya Permen P68 2016 ini mungkin ini sesuatu yang tadinya semua teman-teman merasa
biasa-biasa aja gitu. Dengan air limbah domestik yang diolah, tapi ternyata dengan terbitnya P68 2016 ini menjadi sesuatu yang kenapa saya harus mengolah seperti ini? Ya, dan ini diwajibkan nggak hanya untuk yang permukiman. Sebenarnya dengan P68 ini. Usaha ataukah kegiatan pun, industri pun mereka juga wajib untuk mengolah air limbah domestiknya. Sehingga seperti tadi yang disampaikan mungkin Pak Fauzan, kemudian dari Pak Haidir, Pak Subekti, bahwa pemerhati ya Pak ya. Gitu. Nah, sebenarnya kan sebagai operator ini, sekarang bagaimana kita juga bisa memulai untuk mengundang para pelaku usaha untuk juga mereka mengolah air limbah domestiknya di Pak Fauzan, di Pak Haidir gitu ya, ataukah di teman-teman UPTD yang lainnya. Karena apa? Seperti tadi juga disampaikan, ternyata memang sangat susah kita ngurusin yang namanya limbah domestik. Tadi seperti yang disampaikan Pak Udin, Pak Subekti juga, permasalahannya bukan masalah peraturannya, tapi adalah tadi masalah pemahaman kesadaran terhadap masyarakat. Mungkin karena negara kita negara tropis yang tidak pernah merasakan kekurangan air, selalu melihat ngapain kita ngurusin air gitu. Karena apa? Wong hujan ya kebanjiran kok. Ada air di mana-mana. Kok air limbah aja diurusin. Itu kan permasalahannya, sehingga tidak ada yang peduli seperti yang disampaikan Pak Fauzan. Untuk menyambungkan untuk pemipaan air limbah domestik aja harus bayar 6 juta ya Pak ya, biayanya ya Pak ya, dibandingkan dengan air minum. Nah ini kan masyarakat kita ini masih kalau hitung-hitungan masalah uang tuh kan paling paling jelimet lah, maksudnya paling ngerti mana yang paling efisien, paling murah, paling ini ya itu yang akan kita ambil. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu ada dampak kepada mereka. Artinya bahwa tadi benar promosi kampanye yang harus kita lakukan, karena tadi terus terang kalau pemerintah bekerja sendiri itu tidak akan mungkin. Yang ada adalah sekarang yang kita butuhkan adalah peran daripada masyarakat. Regulasi semua sudah tersedia, baik mulai dari PP ya, apalagi sekarang terbit PP 22 2021 terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sana juga diatur. Kemudian kita juga sudah punya peraturan-peraturan baik itu dari Permen, kemudian dari Perda, dari Pergub yang mengatur air limbah domestik. Tapi kenapa ini kok nggak jalan? Karena tadi kalau disampaikan sebenarnya di Undang-Undang 23 2014 sudah jelas bahwa air limbah itu adalah urusan wajib daerah. Nah, tapi kenapa ini kok nggak jalan? Sedangkan teman-teman PUPR ini sudah sekian tusinya kan mereka membangunkan infrastruktur IPAL-IPAL untuk IPAL domestik. Kenapa ini nggak jalan? Nah, kami dari KLHK pun juga melihat ini. Makanya KLHK pun bagaimana untuk melakukan percepatan pengelolaan air limbah domestik ini, bagaimana mendorong pemerintah daerah. Jadi kalau mungkin teman-teman yang ada di sini kita sudah banyak melakukan, tapi bagaimana kalau Pemdanya sendiri tidak punya kepedulian, tidak ada kepedulian. Oleh karena itu KLHK mulai tahun ini akan menghidupkan kembali yang namanya program Prokasi, program Kali Bersih, yang dimana memang mohon maaf, teman-teman di daerah ini masih suka yang namanya award, penghargaan. Kalau hanya didorong, ayo kamu melakukan program ini, kayaknya masih berpikir. Tapi kalau sudah kita mulai memberikan yang namanya penghargaan seperti Adipura yang bisa mereka tampil,
maka ini akan menjadi sesuatu program prokasi ini kita harapkan bisa berhasil seperti yang namanya Adipura. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan.